Ustaz, Masya Allah ya. Iya. Pemandangannya ini. Mantap sekali. Allah. Masya Allah. Antum kan tinggal di Jabodetabek. Iya. Ada nggak pemandangan seperti ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Masya Allah. Kalau nggak kenal antum, saya nggak ke Bali ini saya. Masya Allah. Ini bismillah Masya Allah pertama kalinya saya di Bali. Ke Bali. Ke Bali ini. Nah, Masya Allah. Taib, Ustaz. Insya Allah ada rencana untuk kembali lagi. Amin. Mudah-mudahan nanti dengan gandengan ya. Baru. Insya Allah. Insya Allah. Ustaz, apa nih mengenai tadi Anda nyinggung gandengan gitu. Ini saya mau bertanya nih tentang sekarang kan fenomenanya apa media sosial, Betul sekali. dan segala macamnya, YouTube segala macam. Betul. Dan di sana saya dapatin banyak orang yang apa ya mengunggah permasalahan rumah tangga ke Allah media musta'an. sosial. Allah Yang musta'an. seharusnya ditutupin tapi diumbar sama mereka. Allah musta'an. Dan anehnya itu yang nonton banyak banget. Iya. Nah ini dari pandangan syariat itu seperti apa, Ustaz? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Betul ya akhi. Yang semacam itu sudah pada zaman sekarang itu kaum muslimin dengan adanya media sosial seperti itu yang seharusnya rahasia. Ya betul, memang ketika dia membuat seperti itu sendiri, nggak ada yang lain. Tetapi ketika di-upload, diposting, nah itulah betapa banyaknya jutaan mata, bahkan mungkin bisa jadi seluruh dunia itu tahu jadinya. Ya seharusnya aib jadi simpen rapat-rapat, dibongkar. Betul. Orang lain tahu buruk-buruknya orang gitu. Betul. Kan? Tapi Itu, ada nggak memang ajaran dari Islam itu untuk merahasiakan? tentu saja, tentu saja. Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak ada yang menyamai kesempurnaan Al-Qur'an Islam. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Dan penuhilah janji. Ya, rahasia ini menjaga rahasia antara suami dan istri. Tidak menceritakan kepada orang lain. Bahkan sekalipun itu lebih. Nah, ini makanya Allah di dalam surat Al-34. Wa'ufu Ya Allah. gitu. Namanya juga rahasia. Rahasia ya? Cuman sekarang ketika ada media sosial itu jadinya rahasia umum. Iya. Suaminya begini diceritain, istrinya begini diceritain. Itu kan orang kalau nggak diterus terangin, maksudnya ini apa sih maksudnya? Maka tidak apa-apa, karena apa? Itu adalah orang paling terdekat bagi dia. Supaya apa? Dia mendapatkan solusi dari orang tuanya atau dari itu. Artinya menceritakan yang tadi malam dialamin atau permasalahan yang dialamin itu supaya mendapatkan solusi, supaya keluar dari permasalahan, bukan untuk mengekspos. Karena apa? Kalau untuk mengekspos, untuk menyiarkan permasalahan semacam itu, terutama rumah tangganya dia, itu bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada teman-temannya, teman-teman arisannya, teman-teman ghibahnya dan lain sebagainya. Ini sekarang di dalam Islam nggak boleh. Sekarang ini kan seolah-olah jadi makanan sehari-hari. Kalau nggak ngobrolin suaminya, kalau nggak ngobrol, ketemu sama kawan. Kalau nggak ngobrolin suaminya, kalau ngobrolin istrinya, kayaknya nggak afdol gitu. Betul. Nah itulah syaitan menghiasi dia dalam amalan tersebut. Padahal Islam sudah menetapkan hal itu. Apabila hal yang rahasia saja, hubungan suami istri ini haram hukumnya diceritakan, apalagi dengan yang lain. Walaupun misalnya kepada anak, misalnya nih kita bertengkar, terus ada anak, jangan sampai di depan anak kita istilahnya menampakkan. Nah, gitu ya? itu juga sama. Di antara pendidikan untuk anak itu, jangan sampai pertengkaran orang tua ada di depan mereka. Ketika ada anak itu di depan orang tuanya, orang tua diam dulu. Biasa aja nampakin gitu. Biasa aja. Padahal pasti gondok ya. Iya. Iya. Supaya apa? Anak itu nanti kalau melihat orang tuanya sedang berantem seperti itu, maka biasanya yaitu dari segi jiwanya dia. Ya. Berarti sangat mempengaruhi psikologis anak ya. Disinilah Islam betul-betul telah menentukan, kemudian memberikan bimbingannya bagaimana
cara merahasiakan keluarga. Dan insya Allah ketika antara sang suami menjaga rahasia, sang istri menjaga rahasia dari seluruh kepada teman-temannya itu, insya Allah akan didapatkan ya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, makanya dan di sini, ingat, perkembangan Islam terutama adalah dalam keluarga. Keluarga itu kalau mereka itu dididik di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, insya Allah dalam satu RT, dalam satu desa, dalam satu kecamatan, mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi saya tadi yang antum menceritakan masalah bertengkar di depan anak itu harus dirahasiakan. Nah, Iya. sama orang terdekat saja harus dirahasiakan lagi kepada yang itu. Nah, itu secara logikanya seperti itu. Kepada orang tua jangan sampai vulgar lah. Intinya supaya dia mendapatkan solusi. Apalagi orang lain, nggak ada kepentingan dengan orang lain. Iya. Bikin masalah. Betul, tidak dapat solusi. Bahkan bisa jadi afwan, perceraian dan lain sebagainya. Nah, itu lebih buruk lagi dan syaitan Bahagia banget ya. Bahagia sekali seperti itu. Justru kadang ini yang ngompor-ngomporin itu ketika yang ini dikomporin viral itu lah dia nggak ada efek apa-apa gitu loh. Sama sekali. Yang efek Sama sekali. cerai. Dan itu sudah kita lihat sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Ya, dan kemudian juga di antara yang buruk untuk dalam menyelesaikan rumah tangga itu tidak diselesaikan dulu secara intern. Bagaimana baiknya, terutama komunikasi. Iya. Komunikasi antara suami dan istri itu perlu dibangun dengan baik. Nah, kalau komunikasinya tidak baik, ya bisa jadi beda ya. Tapi gini San, tadi yang terbaru antum bilang itu bahasa kadang-kadang nih Afwan ketika bertengkar itu istri sama suami sama istri, nah bahasa istri ke suami kadang-kadang bikin suami nyelkit. Betul. Nah mungkin ini tata bahasa yang perlu dirubah. Nah, disinilah perlunya dalam membangun sebuah keluarga itu haruslah dengan ilmu. Makanya sering disampaikan di dalam khutbatul hajah sebelum pernikahan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama yaitu ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa? Sering kita mendengar para khatib menjelaskan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini masih terlalu sangat umum. Nah, yang sahih bagaimana? Ini menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Seperti perkataan Talq bin Habib rahimahullah. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu engkau melakukan ketaatan ya, yang kita itu mengharapkan pahala dari Allah. Kebalikan, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu. Kita tahu kalau itu maksiat. Kita tahu bahwasanya hal tersebut bisa memecah belah keluarga, bisa memisahkan keluarga. Maka apa? Kita ilmu itu supaya kita menjauhi seperti itu. Terjauh dari seperti itu dan kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makanya sering dikatakan ketika sebelum adanya akad ijab qabul itu, khutbatul hajah ini tiga-tiganya ini sering disampaikan. Artinya apa? Supaya apa? Keluarga itu takwa gitu. Asas utama dari keluarga itu takwa, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi saya teruskan lagi. Ketika ada permasalahan intern, selesaikan dulu, jangan sampai keluar. Berbeda dengan sebagian orang, terutama yang terkenal. Cuman masalah gini, ketika kita ingin menyelesaikan masalah intern, cuman ngelihat pasangan tuh, iya. Nah, itulah nanti kalau dia bisa menahan, maka syaitan akan kalah. Kalau dia tidak bisa menahan, maka dia bersama syaitan akan dikalahkan. Dia dikalahkan dengan syaitan. Memang harus berusaha untuk dikalahkan ya? Harus. Karena apa? Karena syaitan itu sebenarnya dhaif. Yang penting kita berusaha ngelawan. Nah, itu di antara. Tapi disitulah perlunya keimanan dan ketakwaan serta ilmu. Nah, kalau seandainya sudah punya iman, takwa, ilmu, kalau misalkan wal'iyadzubillah firaq, bercerai, itu sudah berusaha maksimal. Qadarullah lah ya. Qadarullah masyaallah. Memang mungkin sampai di sini. Yang penting sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ada kan sebagian
di kita atau dimanapun ketika menyelesaikan masalah tidak secara intern dulu, tetapi langsung menuju ke infotainment di depan kamera dan lain sebagainya. Akhirnya orang semua tahu rahasianya dia ini berdosa dan hukumnya haram. Begitulah indahnya Islam dalam menata kehidupan rumah tangga. Nah, justru ketika disebarin orang seneng melihatnya, baca seneng. Ya Allah. Ya itulah ghibah syaitan. Ghibah syaitan. Nah, terakhir Ustaz. Nah, Allah dalam firman-Nya bilang kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. betul. Nah, kamu adalah pakaian bagi ya gitulah istilahnya kan. Iya. Nah, itu bagaimana menyikapi? Karena kan seolah-olah kamu pakaian gua itu penyikapannya gimana seperti apa, Ustaz? Pertama adalah saling menjaga kasih sayang dan cinta. Kemudian sang suami mendidik sang istri dengan cinta dan sunnah, memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga mendidiknya mengajak kepada majelis ilmu. Nah itu diantaranya makna daripada libasul lahun. Pakaian gitu ya? Iya. Nah secara secara zahir adalah dia dijaga. Dijaga. Seperti yang tadi antum bilang ya, auratnya dijaga. Auratnya karena dijaga, baju kan, pakaian baju, kan. Seperti baju, auratnya dijaga, kasih pakaian yang betul-betul menutup aurat. Jangan sampai beli mobil mewah bisa, beli istana rumah bisa, beli kain yang nggak nyampe 1 juta untuk istrinya aja nggak mampu. Atau bahkan dibelikan kainnya mahal, cuman kainnya kurang. Iya. Kurang bahan. Nah ini khawatirnya itu akan dibenci oleh Allah. Ya Allah. Makanya istidraj dari situ. Akhirnya nggak terjadi yang namanya sakinah mawaddah warahmah kan? Nggak jadi. La ilaha illallah. Makanya utamanya pertama adalah suami. Bagaimana sang suami bisa menjaga istrinya dengan baik. Kedua, ketaatan sang istri kepada suami. Nah justru yang ini yang paling berat bagi sang ketaatan istri pada suami. Betul. Betul. Terus kadang-kadang juga istri juga harus memperhatikan bahasa ke suami ya. Jangan sampai bahasa istri ke suami bahasa atasan bawahan. Betul. Itu yang bikin kadang-kadang ini ya. Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis jika ada ya istilahnya secara makna saya sampaikan kalau ada orang yang boleh bersujud kepada manusia atau makhluk maka aku perintahkan sang istri untuk sujud kepada sang suami. Ini sujud loh. Iya, yang diharamkan ya. Betul. Makanya di dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Kenapa? Karena rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sujud itu perkara agung. Iya. Berarti perkara agung ini dalam hadis ini adalah supaya sang istri betul-betul mencintai, menghormati sang suami. Nah, dalam hal ini nanti dia juga akan dijaga, dicintai dengan sebaik-baiknya ya oleh sang suami kepada istrinya. Dan disitulah insya Allah Ta'ala apabila ada ya kerjasama yang baik antara sang suami dia menjalankan kewajibannya, kemudian sang istri menjalankan kewajibannya, insya Allah akan terjadi rumah tangga yang sakinah. Tapi tentunya pertama adalah dengan ilmu toh. Betul sekali. Itu hal itu yang akan tercapai jika orangnya nggak tahu ilmu. Sulit sekali. Kalau tanpa ilmu, iman dan takwa itu ibarat fata morgana aja, gitu lah. Ya secara zahir bisa jadi istri tersebut secara dunia terpenuhi, dapat mobil lah, dapat makan enak lah sebagainya. Tapi secara batin belum tentu. Itu banyak terjadi, terutama di orang-orang yang level tinggi. Nah itu dia. Ya kan? Itu dia. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga-keluarga Islam di atas iman, di atas ilmu dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Penjelasannya semoga yang mendengar ini pun mendapatkan apa yang sudah kita obrolkan tadi ya. Terutama kita sendiri. Ya, ilmu itu harus kembali pada diri sendiri, kemudian bermanfaat pada orang lain. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya. Ustaz. Barakallahu fiik.